Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Bab 3217. Akuisisi yang dimiliki sepenuhnya. Bab 8386 sampai bab 8390. Ketika Steve kembali ke ruang perjamuan, ayahnya Howard belum kembali. Setelah dia duduk, Howard kembali dengan ramuan di pelukannya dan campuran suka dan duka. Steve terus menatap wajah ayahnya, ingin melihat apakah dia menjadi lebih muda setelah bertemu Helena secara pribadi. Jika demikian, itu akan membuktikan bahwa dia Audio pasti milik mendapatkan Sober ramuan Channel. Ye-Chen dari Helena. Tapi yang aneh adalah ayahku sepertinya tidak ada bedanya dengan 10 menit yang lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, jika ayahku begitu tertarik dengan Eropa Utara kali ini, tidak bisakah dia mendapatkan 1,5 pil dari Ye-Chen? Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit bahagia. Dia merasa bahwa Ye-Chen tidak memberikan obat mujarab kepada ayahnya, tetapi bertemu dengannya secara pribadi. Apakah dia berencana untuk meningkatkan pengaruhnya di masa depan? Dia tidak tahu bahwa setengah dari pil itu disimpan oleh ayahnya dengan sangat hati-hati. Meskipun Howard tidak sabar untuk meminumnya, untuk menjaga emosi Howard, dia memutuskan untuk membawa ramuan itu kembali ke Amerika Serikat dan menunggu Steve pergi ke Tiongkok sebelum menemukan kesempatan yang cocok untuk meminum ramuan itu. Saat ini, Helena belum kembali ke ruang perjamuan. Setelah Howard duduk, dia berbisik kepada Steve, "Ayo kembali besok pagi. Masih banyak hal di rumah yang menunggu untuk saya tangani. Bukankah kamu mau untuk kembali secepat mungkin? Apakah Anda siap berangkat ke Tiongkok secepat mungkin?" Steve mengangguk dan berkata, "Semuanya akan tunduk pada pengaturan ayah." Saat dia mengatakan ini, Steve teringat penjelasan Marvin dan berkata, "Ngomong-ngomong, ayah, setelah kembali ke New York, saya harus pergi ke Houston. Saya ingin mengakuisisi perusahaan satelit penginderaan jauh, dan saya harap Anda dapat menyetujuinya." Steve tahu di dalam hatinya bahwa meskipun perusahaan satelit penginderaan jauh yang diinginkan Marvin hanya bernilai 3 hingga 4 miliar dolar AS, dia belum menjadi kepala Audio keluarga milik Sober jika tidak. Channel. Akan mudah bagi ayahnya untuk berpikir bahwa dia tidak menganggapnya serius sebagai kepala klan. Berbeda dengan pergi ke China untuk berinvestasi. Kali ini ketika saya pergi ke China, ayah saya mengizinkan saya mengelola dana investasi sebesar 50 miliar. Karena ayah saya telah memberi saya hak untuk memutuskan, saya dapat menggunakan 50 miliar itu berinvestasi di Tiongkok sesuka hati. Tetapi jika dia menghabiskan 50 miliar investasinya di Tiongkok di tempat lain, ayahnya pasti tidak akan puas. Oleh karena itu, ia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ayahnya sebelum ia dapat mengakuisisi perusahaan tersebut secara jujur dan adil. Howard sedikit terkejut sesaat.
Dia bertanya kepada Steve dengan bingung, "Mengapa Anda tiba-tiba ingin mengakuisisi perusahaan satelit penginderaan jauh? Perusahaan semacam ini seharusnya tidak banyak membantu bisnis kita saat ini, bukan?" Steve menjelaskan dengan serius, "Ayah, menurut saya bidang satelit akan menjadi pasar yang besar di masa depan. Sudah agak terlambat bagi kita untuk memasuki pasar sekarang dan kita merindukan perusahaan MUS. Jadi saya ingin mengakuisisi perusahaan terkait terlebih dahulu. Berlatih dan memahami bisnis terkait satelit serta industri hulu dan hilir, termasuk manufaktur satelit dan peluncuran satelit." Howard berkata dengan tenang, "Sudah terlambat bagi industri satelit. Betapapun menguntungkannya industri ini, tidak mungkin menghasilkan uang seperti minyak dan keuangan, dan tidak stabil seperti industri satelit." Steve melihat bahwa Howard tampaknya tidak terlalu kedinginan, jadi dia segera berkata, "Ayah, perusahaan yang saya rencanakan untuk diakuisisi diperkirakan bernilai paling banyak sekitar $5 miliar. Saya tahu bahwa industri semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan energi dan keuangan, tapi saya masih ingin mencobanya, dan saya harap Anda dapat menyetujuinya." Howard mendengar bahwa jumlahnya hanya $5 miliar AS. Jadi dia berpikir sejenak dan berkata, "Karena Anda memiliki ide untuk mengeksplorasi lebih jauh, saya, sebagai seorang ayah, juga harus memberi Anda lebih banyak dukungan. Silakan saja dan lakukan. Saya akan memberi Anda anggarannya. Jika Anda meningkatkannya lebih jauh, Anda dapat memutuskan sendiri dalam $10 miliar AS. Howard lambat laun merasa lega terhadap Steve. Kadang-kadang dia bahkan merasa putranya terlalu peka. Jadi dia sangat ingin bersikap lebih baik padanya. Karena putranya ingin melakukan sesuatu yang menarik minatnya, dia memberinya lebih banyak bantuan dapat dianggap sebagai kompensasi untuk dia. Yang ditunggu Steve adalah pernyataan ayahnya. Ia pun tahu betul bahwa berdasarkan keadaannya saat ini, selama tuntutannya tidak keterlaluan dan dana yang digunakannya tidak membuat ayahnya tertekan, ayahnya pasti akan memberinya lampu hijau. Dengan kata-kata Howard, Steve berencana untuk membahas akuisisi dengan perusahaan satelit penginderaan jauh setelah kembali. Setelah membahas detail akuisisi, dia akan membiarkan bawahannya menyelesaikan masalah tindak lanjut. Ayah dan anak itu meninggalkan istana dan kembali ke hotel. Steve kembali ke kamarnya dan mengatur agar orang kepercayaannya segera menghubungi perusahaan satelit penginderaan jauh yang diinginkan Ye Chen. Pada saat ini, kekacauan perlu diselesaikan dengan cepat, menghubungi dengan cepat, bernegosiasi dengan cepat, dan menyelesaikannya dengan cepat. Kebetulan saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada Ye Chen kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Kinerja bisnis perusahaan satelit penginderaan jarak jauh ini selama bertahun-tahun kurang baik. Pendapatan utama mereka terletak pada pemberian lisensi data kepada perusahaan di seluruh dunia yang membutuhkan peta satelit. Seperti halnya perusahaan navigasi yang menjual lisensi petanya sendiri. Mereka memproduksi petanya sendiri.
Buatlah satu set peta dengan biaya rendah dan kemudian jual ke perusahaan yang membutuhkan berbagai fungsi peta dalam perangkat lunak mereka sendiri. Namun, karena mereka menyediakan citra satelit dengan presisi tinggi, perusahaan tersebut telah lama terdaftar di Badan Keamanan Nasional AS. Badan Keamanan Nasional memiliki banyak persyaratan dan batasan, yang akan sangat membatasi kemampuan pendapatan mereka. Misalnya, perusahaan manapun yang membeli data satelit hanya dapat membeli gambar terbaru beberapa bulan yang lalu. Meskipun satelit mereka mengambil gambar seluruh dunia setiap hari, Departemen Keamanan Dalam Negeri khawatir ketika mereka memperbarui data terbaru, membocorkan rahasia militer dan departemen lainnya mengharuskan mereka melakukannya tepat waktu paling cepat dalam waktu 6 bulan. Terus terang, yang bisa tersedia bagi mitra saat ini adalah citra satelit yang diambil 6 bulan lalu. Sedangkan citra satelit yang diambil hari ini baru akan tersedia bagi mitra 6 bulan kemudian. Hal ini mengakibatkan citra satelit menjadi tidak menarik bagi banyak pengguna karena tidak cukup real time. Jika database diperbarui dengan cukup cepat, kegunaannya akan meningkat secara eksponensial. Namun bagi pemerintah AS, jika database perusahaan semacam ini diperbarui terlalu cepat, itu juga akan menjadi ancaman bagi mereka. Presiden AS melakukan perjalanan secara diam-diam, dan suatu hari nanti, masyarakat awam netizen bisa mengabadikan gerak-gerik presiden lewat pergantian posisi Air Force One. Hal ini sungguh tidak bisa ditolerir. Selain itu, Amerika Serikat melakukan operasi militer di banyak negara. Misalnya Suriah, militer AS baru saja mencuri minyak Suriah, dan foto satelit terlihat jelas keesokan harinya. Oleh karena itu, selain peraturan yang ketat mengenai ketepatan waktu, Departemen Keamanan Nasional juga memiliki banyak persyaratan lain. Misalnya ketepatan waktu citra satelit dalam rentang koordinat tertentu harus lebih dari 2 tahun. Sedangkan beberapa koordinat tidak memungkinkan ketepatan waktunya segala bentuk fotografi satelit. Bahkan koordinat tertentu harus diganti dengan materi gambar yang disediakan oleh Departemen Keamanan Nasional untuk menipu masyarakat. Mungkin sudah dibangun 10 silo bom nuklir di tempat ini, namun dari peta satelit masih berantakan tanpa orang. Selain itu, database mereka juga masuk langsung ke Departemen Keamanan, yang memeriksa data mereka kapan saja untuk mencegah kemungkinan bocornya kerahasiaan. Begitu banyak pembatasan dan belenggu yang bagaikan kutukan dan penuh siksaan bagi perusahaan ini. Para pendiri dan pemegang sahamnya pernah berharap untuk menjual perusahaan dan memulai bisnis baru dengan cara yang tidak terkekang. Namun Departemen Keamanan Nasional tidak memberi mereka kesempatan ini, menetapkan bahwa pemegang saham pengendali perusahaan ini haruslah perusahaan asli Amerika. Dan pengendali sebenarnya dari perusahaan tersebut juga haruslah orang Amerika yang berumur lebih dari 3 generasi. Hal ini telah membatasi beberapa pembeli potensial di Amerika Serikat, dan semua pembeli potensial di luar Amerika Serikat. Tidak hanya ada persyaratan untuk pemegang saham pengendali,
Bahkan sebelum perusahaan tersebut terdaftar, semua pemegang saham harus merupakan perusahaan dari negara anggota NATO. Pemegang saham manapun saat ini tidak diperbolehkan menjual kembali spesies hewan ke perusahaan di luar negara anggota NATO. Artinya, jika Ye Chen memperoleh 1% saham perusahaan melalui jalur normal, itu akan menjadi fantasi. Tentu saja banyaknya pembatasan juga membuat pendiri perusahaan ini ingin menguangkannya, yang juga merupakan impian, karena tidak akan ada yang tertarik dengan perusahaannya penuh dengan kendala. Tepat ketika pendiri perusahaan merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan uang tunai dan pergi, dia tiba-tiba menerima kabar bahwa keluarga Rothschild yang terkenal sebenarnya tertarik dengan perusahaan kecilnya yang sederhana. Rothschild bahkan ingin mengakuisisi perusahaannya sendiri sepenuhnya. Bersambung.